Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan penyelenggaraan negara dalam sejarah ketatanegaraan negara Indonesia yang dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama tahun 1945 hingga 1966. Periode kedua 1966 hingga 1998, kemudian 1998 hingga 2004, dan terakhir 2004 hingga sekarang. Yang pertama, periode 1945 hingga 1966 sudah Ibu sampaikan pada minggu sebelumnya. Jadi, pada tahun 1945 terjadi banyak sekali penyimpangan. Penyimpangan yang pertama yaitu KNP atau KNIP yang semula bertugas untuk membantu tugas presiden, terutama di bidang eksekutif. Ternyata pada saat itu muncul sebuah kebijakan, yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang isinya bahwasanya KNP atau KNIP diserahi tugas kekuasaan legislatif dan ikut dalam pembahasan GBHN sebelum MPR dan DPR terbentuk, sehingga di sini KNIP memiliki tugas ganda atau memiliki kekuasaan ganda di bidang eksekutif dan juga legislatif. Yang kedua, di mana Indonesia seharusnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwasanya Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun muncul sebuah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya yaitu Kabinet RI dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir. Oleh karenanya secara tidak langsung Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan presidensil namun parlementer. Selanjutnya pada tahun 1949 dengan adanya atau akibat dari perjanjian konferensi meja bundar, maka secara sah Indonesia tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun menggunakan konstitusi RI sebagai dasar hukum konstitusionalnya, sehingga dalam konstitusi RI berbunyi bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun berubah menjadi negara federal atau serikat. Selain itu, dalam konstitusi RI juga menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah menganut sistem parlementer, jadi tidak lagi menggunakan sistem presidensil dalam Undang-Undang Dasar 1945. Periode selanjutnya adalah maksud Ibu selanjutnya adalah pada tahun 1950 hingga 1959 atau disebut dengan masa demokrasi liberal. Jadi ini masih masuk periode pertama. Pada masa ini, mengapa kok disebut demokrasi liberal? Karena dalam sistem pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan demokrasi liberal. Apa? Yang pertama, Presiden dan Wapres tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Ketiga, Presiden berhak membubarkan DPR. 4, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Jadi di sini berdasarkan pada ciri-ciri tersebut, sesuai dengan ciri-ciri demokrasi liberal, maka Indonesia secara tidak langsung menganut sistem demokrasi liberal. Kemudian pada masa ini konstitusi yang digunakan adalah konstitusi 1950. Nyatanya pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak mampu memuaskan rakyat. Nah, jadi pada masa ini ternyata stabilitas nasional tidak tercapai. Buktinya adalah kabinet berganti hingga 7 kali. Kabinet pertama yang terbentuk adalah Kabinet Natsir yang berjalan 1 tahun, yaitu pada tahun 1950 hingga 1951. Pada masa ini ternyata terjadi banyak sekali pemberontakan, yaitu pemberontakan DITII, Andi Aziz, Gerakan APRA, dan juga RMS. Gerakan-gerakan pemberontakan ini ternyata mengganggu stabilitas nasional, di mana gerakan-gerakan ini ada yang ingin memisahkan diri, ada pula yang ingin ideologi bangsa kita menjadi ideologi Islam. Kemudian selain itu pada kabinet ini juga ada sisi positifnya, yaitu keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Namun ternyata stabilitas nasional yang tidak terkendali ini masih menjadi pertimbangan dari parlemen, sehingga muncul mosi tidak percaya dari PNI pada parlemen. Oleh karenanya Kabinet Natsir kemudian diganti oleh Kabinet Sukiman. Sebelumnya Kabinet Natsir berasal dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Jadi memang pada masa-masa ini ada beberapa partai yang cukup besar dan mempengaruhi pemerintahan, yaitu PNI, Masyumi, NU, termasuk partai besar pada saat itu. Kemudian Kabinet Sukiman berlangsung juga 1 tahun. Kabinet Sukiman berasal dari Partai Masyumi, sedangkan wakilnya berasal dari PNI. Sehingga ada koalisi Masyumi dan PNI. Pada masa ini juga muncul mosi tidak percaya dari parlemen. Mengapa? Pada masa ini ternyata dengan prinsip Indonesia yang non-blok, pada masa ini dianggap bahwa Kabinet Sukiman menjalin kerjasama dengan blok barat, sehingga sudah terjadi penyelewengan terhadap prinsip bangsa Indonesia pada masa itu. Kemudian Kabinet Sukiman diganti oleh Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berjalan juga 1 tahun. Kabinet Wilopo berasal dari partai atau mendapat dukungan dari partai PNI, Masyumi, dan PSI. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo ternyata menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan juga gangguan keamanan pada saat itu, terutama pada gerakan-gerakan separatis yang progresif. Selain itu, juga terjadi ketimpangan antara di Jawa dan di luar Jawa, sehingga terjadi gelombang tidak puasan terhadap ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Selain itu, muncul peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur yang merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung oleh PKI.
Sehingga pada masa ini timbul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden tanggal 2 Juni 1953. Selanjutnya kabinet diganti oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini mendapatkan dukungan dari Partai NU dan juga wakilnya dari Partai Indonesia Raya. Pada masa ini merampungkan persiapan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 tanggal 29 September dan juga menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Pada masa ini memiliki program yang sangat besar, yaitu program Alibaba, di mana kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang identik dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang identik dengan Baba. Namun ternyata sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Sehingga pada masa ini memperburuk situasi. Selain itu juga ada konflik antara PNI dan NU yang memperburuk koalisi partai pendukung Ali, yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955. Sehingga pada masa ini Kabinet Ali Sastro mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Kabinet Ali yang selanjutnya diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi, sedangkan PNI sebagai oposisi. Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, sehingga ketika anggota parlemen yang baru kurang memberikan dukungan pada kabinet, sehingga diganti oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, berlangsung selama 2 tahun. Pada tanggal 20 Maret 1955 didukung oleh 3 partai besar di parlemen, yaitu PNI, NU, Masyumi, Ali Sastro Amijoyo mendapatkan mandat yang kedua kalinya untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian dari KMB yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti-Cina di masyarakat, sehingga meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan Dewan Militer di Sumatera dan Sulawesi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintahan pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kabinet yang terakhir pada masa ini adalah Kabinet Juanda yang terdiri dari para menteri yang ahli di bidangnya, sehingga kabinet ini dikenal dengan Kabinet Zaken. Mereka berisi dari orang-orang ahli intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin. Pada masa Kabinet Juanda terjadi pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah.
Untuk mengatasinya diadakannya musyawarah nasional. Kemudian pada masa ini juga terjadi sedikit pemberontakan dari PRRI dan juga Permesta yang namun setelahnya perdamaian. Keberhasilan kabinet ini adalah dengan mengatur batas wilayah. Jadi dulu Indonesia menganut Territorial Zone in Maritime Kringen Ordonanti 1939 yang dalam batas laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ya, jadi semisal Jawa keluar 3 mil, Sumatera keluar 3 mil. Sehingga di tengah-tengah antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi adalah laut internasional. Jadi untuk seluruh orang dari seluruh dunia bisa melewati bagian tengah itu karena batas wilayah internasional. Nah, kemudian pada kabinet Juanda mengusulkan untuk batas wilayahnya yaitu sejauh 12 mil batas teritorial, kemudian ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dan kedalaman 150 mil. Kemudian disetujui atau disebut dengan UNCLOS 1982 atau disebut juga dengan